Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang apa saja yang perlu diperhatikan tentang batch proses. Seperti kita ketahui bahwa batch proses ini metode yang digunakan dengan mengumpulkan datanya terlebih dahulu, kemudian baru diproses secara bersamaan. Jadi berbeda dengan real time proses. Di sini yang perlu diperhatikan pertama itu volume data. Jadi ukuran data yang besar memerlukan optimasi dalam penyimpanan dan pemrosesan. Kemudian frekuensi dan jadwal. Kemudian kita perlu menentukan kapan batch job akan dijalankan, harian kah, mingguan kah, atau bulanan. Kemudian sumber data. Di sini sumber data bisa berasal dari database, structure yang berbentuk structure, atau file logs, XML, JSON yang bentuknya semi-structure, ataupun dokumen audio, video yang unstructured. Selain itu juga kita perlu memperhatikan tentang integrasi sistem. Jadi konektivitas antara sumber data, kemudian data lake, dan sistem tujuannya. Kemudian reliability dan error handling. Jadi di sini sistem harus menangani kegagalan proses dan melanjutkan dari titik terakhir. Monitoring dan logging. Nah, ini perlu wajib ada agar memastikan visibility dan troubleshooting. Kemudian security dan compliance. Di sini terutama untuk data yang sensitif, misalkan data-data finansial atau data-data karyawan. Kemudian yang terakhir ada scalability. eh, perlu dipastikan bahwa sistem dapat menangani peningkatan data. Di sini framework yang cocok dalam batch proses big data ini antara lain di jenis data structure, SQL atau CSV, itu framework atau tools yang cocok itu Apache Spark, Apache Flink, Talend, Pentaho, Airflow. Di semi-structure, yang contohnya JSON atau XML, ini framework yang cocok itu Apache NiFi, Apache Beam, Spark, dan AWS Glue. Dan selanjutnya di unstructured text, image atau video, framework yang cocok itu Hadoop, Spark, eh, plus NLP image libraries, TensorFlow, data pipelines, dan Airflow. Berikutnya saya akan memberikan penjelasan tentang flowchart, salah satu flowchart untuk batch process financial fraud detection. Di sini data sumbernya adalah bank transaksi log, yang berarti transaksi-transaksi harian, mingguan, atau bulanan yang berbentuk structure ya, formatnya structure, CSV atau semi-structure, JSON. Jadi berisi tentang informasi ID transaksi, waktu, nominal, lokasi, dan jenis transaksi dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan ke batch ingestion. Batch ingestion ini adalah proses memasukkan data dari sumber ke dalam sistem analitik secara periodik, harian dan mingguan dan sebagainya. Biasanya tools umum yang dipakai itu Apache Spark, AWS Glue, Airflow, NiFi. Fungsinya ini untuk mengambil file dari sumber, misalkan S3, HDFS, dan juga menyimpan sementara proses lanjutan. Kemudian kita masuk ke data cleansing atau transformation. Di sini merupakan fraud detection engine. Jadi tujuannya menghapus data duplikat atau error, mengubah format waktu normalisasi nilai, filtering eh, yang hanya data yang relevan. Di outputnya itu data siap pakai untuk dideteksi. Eh, di sini di fraud detection engine ini inti dari proses ini bertugas mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Jadi bisa berbasis dari role base, misalkan transaksi di atas 100 juta di luar negeri jam 2 pagi. Jadi eh, kelihatan mencurigakan ya. Kemudian di machine learning, model klasifikasi, misalkan random forest, SVM, neural network yang dilatih dari data storage. Kemudian outputnya berupa anomali-anomali scores output. Jadi skor-skor beberapa mencurigakan suatu transaksi. Di sini lanjut di analisis core output, jadi hasil proses tersebut dianalisis dan apabila terjadi ketidakwajaran pada output. Jadi kemudian di report generator alert system, di sini bertugas mengubah hasil analisis menjadi laporan harian, mingguan,
untuk tim audit, kemudian alert otomatis ke email atau SMS atau di dashboard ketika skor anomalinya tinggi. Jadi yang terakhir ya dashboard atau email alerts yang disajikan dalam bentuk visual dashboard, misalkan Power BI, Grafana, Tableau, yang dikirimkan ke tim keamanan via notifikasi atau email, alert atau SMS dan lain-lain. Jadi berikut penjelasan tentang batch proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.